Baik. Mada darasna fid darsil awwali. Apa yang kita pelajari di bacaan pertama? Hadza Ustaz. Ismul isyarah hada. Naam, ismul isyarah hada. Hada ini di apa? Untuk apa? Lil mufradil Fadil muzakkaril qaribi. zakaril qaribi. Naam, san. Jadi kata tunjuk untuk menunjukkan apa? Lil mufrad artinya apa? Kata tunggal. Tunggal. Kata tunggal berarti bahasa Arab ini mempunyai kata jamak, Bu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jarang kata jamak. Mungkin kata jamak kayak bolpen, kata jamaknya bolpen. Gitu doang kan. Diulang-ulang aja. Kalau bahasa Inggris kata jamak juga ada. Kebanyakan ditambahkan s ya. Books, pens, apalagi. Dan lain sebagainya. Itu adalah kata jamak di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Arab gimana? Nah, itu nanti di semester depan, Bu ya. Semester depan, insya Allah kita akan belajar tentang jamak. Terus, kemudian, apa? Lil mufradil mudzakaril. Nah, mudzakar. Semua kata benda, mau benda mati, tumbuhan, hewan, itu pasti mempunyai jenis ya yang dianggap laki-laki dan dianggap perempuan. Ada yang hakiki juga. Jadi mudzakar hakiki itu seperti manusia dan hewan. Kalau tumbuhan gimana caranya, Bu? Betina sama jantan. Tapi kalau di pelajaran IPA itu ada proses perkawinan, Bu ya. Benang sari sama putik ya. Itu sering sekali saya dengar. Itu perkawinannya gimana, Bu? Kok saya masih nggak paham-paham. Ada yang tahu nggak, Bu? Ada yang pengajar IPA di sini? Proses perkawinannya hewan itu bagaimana, Bu? Benang sari dan putik ya, sehingga menjadi apa itu? Ya pokoknya itulah. Saya lupa. Terus, kemudian intinya adalah kata benda mati pun juga ada yang dianggap laki-laki dan perempuan. Terus, kemudian lil qoribi. Lil qorib artinya apa? Al qorib Yang dekat. al qoribi yang dekat. Sahih, yang dekat. Gimana caranya kita menentukan dekat atau jauh? Ada ini nggak, Bu? Patokannya nggak, Bu? Patokannya apa? Ada, cuman patokannya adalah adat istiadat kita ya. Kebiasaan orang. Seperti itu aja. Terus, kemudian kita juga belajar adawatul istifham. Apa saja adawatul istifham di pelajaran pertama? Ma, a sama man. Ma'aman. Mana yang akil? Untuk yang akil mana? Akil ma. Man ya. Akil man. Iya, akil man. Akil itu man. Kalau gairu akil yang mana? Ma. Sahih. Kemudian pelajaran kedua, apa yang kita pelajari? Dalika di sini apa? Ismul isyarah lil mufradil mudzakaril ba'idi. Jadi sama seperti yang hada, cuman bedanya kalau hada qorib, kalau dalika ba'id. Jadi lawan kata yang qorib adalah ba'id. Berarti artinya apa ba'id? Jauh. Baik. Kemudian, mada darasna fid darsi tsalisi. Apa yang kita pelajari di pelajaran ketiga? Al. Sahih. Al di sini wa asaruha fil kitabati wal makna. Jadi ada pengaruhnya di dalam penulisan dan makna. Kalau dalam penulisan gimana? Kalau pakai al berarti tidak boleh tanwin. Kalau nggak ada al berarti harus tanwin. Kecuali kata-kata yang berkaidah ya. Kata-kata khusus yang mana nggak ada al, dia yang tanpa tanwin khusus.
Kemarin kayak nama perempuan ada alnya nggak, Bu? Pengecualian itu ya, nggak ada alnya tapi dia tanpa tanwin. Fatimatu, Maryamu, kan. Tapi kalau nama laki-laki, nah itu kan nggak ada al, pasti harus pakai tanwin. Abbasun, Muhammadun, Aliyun, Ammarun, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga pelajaran 3 ini, yaitu pengaruhnya di dalam makna. Apa pengaruhnya di dalam makna? Yang al, apa Bu? Pengaruhnya apa? Yang al. Pengaruhnya adalah kalau al dia itu apa, Bu? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Sahih. Ma'rifah itu apa? Syai'un mu'ayyanun. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Sesuatu yang sudah Jelas. ditentukan, sudah jelas, sudah apa? Spesifik ya. Bendanya sudah spesifik. Kemudian yang tanpa al, berarti lawan katanya ma'rifah apa? Nakiro. Nakiro. Nakiro itu apa? Syai'un ghairu mu'ayyanin. Ya. Ghairu mu'ayyan itu apa? Benda yang tidak ditentukan atau belum ditentukan, berarti benda yang non spesifik. Itu ya. Terus selanjutnya, nah di sini ada al dibagi menjadi 2. Apa saja, Bu? Al qamariyah dan syamsiyah. Nah, kita bahas kemarin bahwasanya al di situ yang berbentuk alif itu alif atau hamzatul wasl. Dalam al. Dalam al itu alif lam atau hamzatul wasl lam. Yang benar yang mana? Hamzatul wasal. Nah, hamzatul wasl dan lam ya. Jadi bukan alif lam. Kenapa demikian? Nah, kemarin kita bahas di pelajaran berapa, Bu? Tentang 5 ya. Tentang 4 atau 5? Yang tentang hamzatul wasl. 5 ya. Di pelajaran 5. Hamzatul wasli. Jadi hamzatul wasl ya di sini ya, walaupun tidak dibahas secara teori, tapi secara praktek ini adalah yang dipraktekkan dalam hamzatul wasl. Ya nggak, Bu? Al ketika di awal kalimat dia kan dibaca kan, al-babu maftuhun. Kemudian apalagi, Bu? Al-qamaru jamilun. Nah, ini kan al ketika di awal kalimat. Nah, coba kalau di tengah kalimat atau di akhir kalimat, misalkan Muhammadun fil fasli, kan kita nggak mungkin mengatakan fi al fasli, nggak mungkin kan, karena al di situ adalah hamzah, termasuk hamzatul wasl, bukan alif, seperti itu. Jadi kalau alif kan tidak mungkin dibaca sama sekali kan, kalau hamzatul wasl hanya bisa dibaca di awal kalimat. Itu, Bu ya, fil fasli. Nah, misalkan kharaja Muhammadun minal baiti. Nah, minal. Jadi bukan min al kan bacanya. Jadi itu termasuk hamzatul wasli. Dibaca di awal kalimat dan tidak dibaca di selain awal kalimat. Sampai sini bisa dipahami? Ya kan, secara praktek kita mempraktekkan yang namanya al itu adalah hamzatul wasl. Terus apa perbedaan dari al-qamari sama syamsiyah? Mal farqu bainal qamariyah wal syamsiyah. Apa bedanya, Bu? Al-Qamariyah taktubu wa tuntaku. Tuh. Jangan taktubu, tuh. Oh, Tabu. Tuk tabu wa tuntaku. tuntaku.
Jadi tertulis dan tidak diucapkan. Itu untuk yang Komariah. Komariah ditulis dan diucapkan ya. Ditulis dan diucapkan. Kemudian kalau yang Syamsiah gimana? Tuktabu Tabu wala Tabu tuntaku. wala tuntaku. wala tuntoku. Berarti di sini adalah apa? Al Syamsiah berarti tertulis tapi tidak dibaca, Baca. tidak diucapkan. Lamnya ya, yang dimaksud tidak diucapkan adalah lamnya. Dan setelah lam harus ditulis apa, Bu? Tasdid. Tasdid. Sebenarnya tasdid juga nggak wajib kan. Buktinya kalau latihan nggak ada tasdidnya. Jadi buat ibu-ibu bingung kan. Iya. Nah, makanya latihan, Bu. Jadi sebenarnya tasdid nggak wajib. Setelah lam tas itu nggak wajib kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bacaan harus double. Bacaan double. Gitu ya. Kalau di Al-Quran wajib ditulis. Nah, karena untuk mengurangi kesalahan kan. Orang ditulis tasdid aja dibacanya nggak tasdid. Kan ada yang kayak gitu kan. Jadi ada yang baca yang sebenarnya tasdid dibaca nggak tasdid. Tapi yang sebenarnya nggak tasdid dibaca tasdid. Ya Allah. Jadi emang butuh tasin kayak gitu, Bu ya. Jadi memperbaiki bacaan tuh lebih susah daripada baru belajar baca Quran tuh lebih susah, Bu. Karena sudah kebiasaan, kita udah baca seperti itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pengen merubah itu susah. Makanya tasin itu harus bertahun-tahun juga. Gitu. Karena kita sudah membaca salah bertahun-tahun, maka tahsin harus lebih bertahun-tahun. Gitu ya, makanya kita mengadakan talaki itu, Bu. Silakan diikuti, Bu. Ada yang ikut di kelas ini? Ayo, keburu tutup nanti, Bu, talaki. Kalau udah tutup, nunggu 1 semester lagi ntar. Tapi ya, nggak apa-apa kalau mau ditunda dulu. Gitu, Bu ya. Insya Allah. Terus selanjutnya, ini udah. Sekarang kita bahas huruf-hurufnya. Apa sih huruf-huruf Komariah dalam bacaan kalimatnya? Abari Apa, Bu? hajjaka waqaf Abaka, abagi, ya, abagi, qimahu. abagi hajjaka wa qimah. Qimah. Berarti huruf selain yang kita sebutkan berarti termasuk al-syamsiyah. Nah, jadi kebanyakan huruf kembar, Bu ya, di al-syamsiyah. Ta sama sa, ro sama zai, ya kan? Dal sama zal. Apalagi, Bu? Sod sama dot. Sin sama shin. Apalagi? Apa sih? To sama zo. Ta sama za. Apalagi? Nah, kalau yang berbeda hanya lam dan nun. Ya, lam dan nun yang berbeda. Apa itu? Lam dan nun. Itu, Bu ya. Secara bentuk yang berbeda hanya di lam dan nun. Terus, selanjutnya. Ada surabi. Mada darasna fihi. Apa yang kita pelajari di dalamnya? Kok ingat loh, barang udah lama itu. Ba'du hurufil jar. Ba'du Ba'du hurufil jari. Ba'du hurufil jari. Sebagian dari huruf-huruf jar. Jar. Jadi pelajaran 4 kita pelajari hanya 4 juga harfu jarnya. Apa saja, Bu, 4 harfu jar yang kita pelajari di sini? Fi, ala, min, ila. Nah, semuanya jika setelah didahului oleh salah satu harfu jar ini, kata tersebut harus apa, Bu? Kata setelah harfu jar harus apa? Harus majrur. Majrur. Majrur itu tandanya apa, Bu? Kasroh. Kasroh. Jadi dalam bahasa Arab itu
kita harus mengenal yang namanya i'rab ya. Minimal i'rab itu kita harus tahu di 3 hal. Yang pertama adalah marfu', kemudian majrur yang kita pelajari di pelajaran keempat itu udah mulai majrur. Kalau pelajaran 1 sampai 3 itu semuanya marfu' Bu ya. Marfu' itu apa Bu? Marfu' itu harokat asli apa? Tanda marfu' itu apa? Dhammah. Kalau yang di sini setelah harfu jar itu pasti kan majrur. Tanda majrurnya apa? Adalah kasroh. Kasroh. Nah, nanti di semester depan, maksudnya di semester 3 ya, itu nanti kita akan belajar mansub. Mansub itu tandanya adalah fathah. Gitu ya. Tandanya adalah fathah. Jadi minimal kita tahu dulu marfu' dan majrur dulu Bu ya di semester ini. Terus selanjutnya setelah harfu jar itu kita belajar apa lagi Bu? Ada watul Ada istifham. istisham yang baru ya, aina, min aina sama maga. Aina soal untuk apa? Soalu anil Min aina. makan, anil makan. Apa artinya? Pertanyaan untuk keterangan tempat. Kemudian apalagi selain ada watul istifham, al-alamul mu'annas ya. Alamul mu'annas Al-alamul mu'annas la yunawwanu. yunawwan. Apa artinya, Bu? Al-alamul mu'annas la yunawwan. Wanita tidak ada yang bertanwin. Tidak boleh kok ada. Tidak Tidak ada. boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, jadi nama orang perempuan tidak boleh tanwin. Banyak ya contoh-contoh nama orang perempuan di Arab Bu ya, maksudnya yang bahasa Arab. Ruqayyatu, Fatimatu, Aminatu, Zainabu. Nanti kita juga belajar Su'adu. Seperti itu dan lain sebagainya, banyak. Terus mada darusna fid darsil khamisi. Nah, pelajaran kelima kebanyakan semester 1 ini lemahnya di pelajaran kelima Bu ya. Jadi kebanyakan semester 1 lemahnya di pelajaran 5. Ya karena susunannya berbeda dengan yang lainnya gitu kan Bu. Jadi rangkaiannya terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Gitu ya. Mudhof kaidahnya apa? Tidak boleh al dan al. Nah, dan tidak boleh tanwin. Sahih. Nah, jadi mudhof ini juga bisa majrur Bu ya. Jadi kalau majrur otomatis mudhofnya harokatnya apa Bu? Kasroh. Kemudian apa kaidah dari mudhofun ilaih? Apa Bu? Majrur. Intinya adalah mudhofun ilaih harus majrur. Jadi majrurnya gimana? Kalau pakai al berarti tanpa tanwin, kasroh saja. Tapi kalau nggak pakai al, dia majrurnya pakai tanwin. Contohnya apa? Kalau yang pakai tanwin, Kitabu Muhammadin. Kalau nggak pakai tanwin, contohnya apa? Qalamul mudarisi. Karena ada alnya di mudhofun ilaihnya, jadi nggak boleh tanwin. Baik, ini untuk dari kaidah. Sekarang segi makna. Dalam makna, secara umum, mudhof itu artinya apa? Secara umum, Bu ya, secara umum. Saya sudah menjelaskan secara umum dan khusus. Nah, bersandar. Nah, ini bersandar. Apa yang disandarkan ya? Kalau yang mudhof, yang disandarkan. Kemudian kalau mudhofun ilaih, yang bersandar kepadanya. Tapi kalau dalam makna khusus di pelajaran ini maknanya apa? Mudhof itu apa? Benda yang dimiliki. Kemudian mudhofun ilaih apa? Yang memiliki atau pemilik ya. Mudhofun ilaih itu pemiliknya. Baik.
Kemudian setelah mudhaf dan mudhafun ilaih kita belajar apa lagi, Bu? Harfu jar. Harfu jar belum ya? Pelajaran 6 ya? Unida. Ya onida ya. Al-munada. Jadi harfu nida yaitu ya, kemudian al-munada ya. Tambah al-munada. Apa yang terjadi, Bu? Jika nama orang itu dipanggil, misalkan Muhammadun, Abbasun. Kalau dipanggil jadinya apa? Ya, Muhammad. Du ya. Harus hilangkan apa? Tanwin. Tanwin. Jadi pengaruhnya kalau dipanggil yang sebelumnya ada tanwin harus menghilangkan tanwin. Jadi Abbasun, Ammarun kalau dipanggil berarti ya tidak boleh pakai tanwin lagi. Ya Abbasu, ya Ammaru, ya Aliyu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Hamzatul wasli. Kemarin udah kita bahas panjang lebar ya dari segi bentuk, karakter, kemudian dari segi penempatan, letak ya, penempatan atau letak, dan satu lagi dari segi apa, Bu? Bacaan, gitu ya. Dari segi bacaan. Mau diulang lagi nggak, Bu? Apa Ibu yang mengulang? Coba. Hamzatul wasl dengan alif dulu coba. Dari segi bentuk, gimana, Bu? Hamzatul wasl dengan alif dari segi bentuk gimana? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ayo, nggak apa-apa. Salah wajar, karena masih belajar kan. Apa? Kalau hamzatul wasl bentuknya hanya satu karakter, yaitu seperti alif berdiri gitu kan. Alif yang berdiri. Tapi kalau alif ada dua bentuk. Apa saja, Bu? Dua bentuk itu? Berdiri dan bengkok. Berdiri dan bengkok. Lurus dan bengkok. Nah, secara penempatan alif yang berdiri itu posisinya di mana? Di tengah, bisa di tengah dan di akhir. Tapi kalau yang bengkok harus di akhir. Di akhir, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, jika ini secara penempatan juga. Kalau hamzatul wasl secara penempatan harus di mana, Bu? Di awal kata. Kalimat. Selalu di awal kata, Bu, bukan awal kalimat. Enggak harus di awal kalimat, karena hamzatul wasl ada yang di tengah kalimat. Jadi harus di awal kata. Ini untuk alif secara penempatan. Nah, secara bacaan, gimana secara bacaan? Hamzatul wasl hanya bisa dibaca di awal kalimat. Kalau alif tidak bisa dibaca sama sekali. Karena apa, Bu? Karena dia fungsinya hanya memanjangkan atau menjadikan huruf sebelumnya menjadi bacaan mat. Gitu ya. Bacaan i. Nah, itu dari segi alif. Nah, lawan katanya hamzatul wasl itu apa, Bu? Hamzatul apa? Ahsantun. Qat'i. Dari segi bacaan, qat'i itu apa, Bu? Bisa dibaca di seluruh posisi atau tempat. Nah, kemudian dari segi karakter, dia mempunyai berapa karakter? 4. Kalau kita gabungkan di atas alif dan di bawah alif. Kemudian ya di atasnya, di atas waw dan berdiri sendiri. Kemudian dari segi apa lagi, Bu? Letak. Hamzatul qat'i itu letaknya bisa di mana juga gitu ya. Bisa dibaca di mana-mana, bisa di letaknya juga bisa di mana-mana. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Gitu ya. Nah, dah. Cukup simpel kan, Bu, hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i. Ada pertanyaan sampai sini tentang hamzah?
Kalau nggak ada, kita pembahasan terakhir murojaah kita, yaitu ad-darsu as-sadisu. Mada darasna fid darsi sadisi. Nah, ini lumayan banyak Bu ya. Ada mudzakkar muannats, ada hadhihi, ada apa lagi Bu? Ada li, ada apa lagi? Ada istifham Mubtada. liman. Ada mubtada dan khobar. Nah, alhamdulillah kita baru kemarin kita sudah merojaah pelajaran ke-6. Nanti silahkan dilihat lagi videonya Bu ya. Kalau ingin merojaah. Saya ingin fokus ke praktek sekarang karena udah terlalu malam. Kita praktek Bu ya. Kita prakteknya pakai idofah. Kayak berapa pekan yang lalu gitu Bu. 3 pekan yang lalu kalau nggak salah. Itu gimana caranya kita menjadikan benda ini ada pemiliknya dan kita harus bisa mengsifati bendanya. Jadi kita kasih pemiliknya dan kita harus kasih kata sifat yang cocok. Misalkan ini gambar apa Bu? Rumah ya. Berarti kita harus kasih apa? Pemiliknya. Misalkan baitu yasirin jamilun. Boleh. Gitu ya. Baik, naqra jama'atan. Baitu yasirin jamilun. Ayo. Baitu Yasirin Jamilun. Nah, coba sama-sama. Ini pemiliknya Ali dan sifatnya kecil. Jadinya gimana? Hima, Himaru Ali, yin. Nah, himaru aliyin sogirun. Nah, ini apelnya Hamid. Enak. Apelnya Hamid enak. Jadinya gimana? Tufahu Hamidin lazizin. ladzizun. Ini nggak usah. Kalau yang akil kita liburkan dulu. Nah, sekarang coba satu-satu ya. Ini terserah. Pemiliknya siapa terserah. Yang penting nama laki-laki Bu ya. Yang kita pelajari baru nama laki-laki yang sebagai mudhofun ilaih. Atau mau selain nama orang. Misalkan punya Pak Guru, punya Pak Insinyur, atau yang lainnya gitu ya. Terus coba Bu Dinar, silakan Bu. Pemiliknya terserah, kata sifatnya juga terserah. Yang Jamalu, cocok. Jamalu, Ammarin, Kabirun. Kabirun apa sekian? Kabirun. Kabirun. Santi. Terus Fitri, tafadhali. Sariru. Sariru. Sariru aliyin. Nazifun. Nazifun. Santi. Terus Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Komisu Muhammadu Muhammadin. Harus majrur. Terus Nazifu ya Ustaz. Bersiap. nazifun ya. Lazi. Nazifu. Nah, pakai nun. Nazifun. Ahsanti. Nazifun. Naam, barakallahu fik. Terus Bu Aprilia. Nah, ini yang mu'anas, Bu. Jadi kata sifatnya harus mu'anas juga. Silakan Bu Aprilia. Ya, Apa? Sa'atu Ali Jamil Sa'atu aliyin. Jamilin. Jamilah. Ada taknya, Bu. Karena di sini mu'anas bendanya. Jamilah. Naam, sa'atu aliyin jamilatun. Ahsanti. Terus, Masyita. Silakan, Masyita. Hisanu Abbasin Kabirun. Naam, Hisanu Abbasin kabirun. Ini nggak usah.
Sekarang balik lagi ke Bu Dinar. Silakan Bu. Kursiyu Hamidin. Apa ya? Patah. Oh, maksurun. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Terus ini nggak usah. Ini nggak usah. Nah, ini apa? Coba. Diku. Fitri, coba Fitri. Diku Hamidin Sobirun. Naam, sahih, ahsanti. Diku Hamidin Sagirun. Terus, Bu Fatmawati, coba. Hajarun, fajarun, kabirun. Hajaru siapa, Bu? Hajarun, Nggak batunya pakai fajar tanwin. besar. Hajarun, Hajarul Fajri. Hajarul Hajarul. Fajri. kabirun. Fajri ya. Hajarul Fajri kabirun. Hajar, Fajar itu biasanya namanya pakai al, Bu. Al Fajar misalkan. Al Fajr. al-fajr. Oh. Jadi bacanya al-fajri. Kalau nggak pakai al Fajrun misalkan. Kalau nggak pakai al berarti Hajaru Fajrin gitu ya. Hajaru Fajrin gitu kalau nggak pakai al. Terus selanjutnya Bu Aprilia hadirah. Ya, Ustaz. Nah, gulanya siapa ini? Suk. Kalau Habibi, Hamidin. Sukaru Hamidin. Sukaro Hamidin, Ulwun. Hulwun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Terus Bu Ratna. Tafadhol. Susu apa ya Ustaz? Susu. Labanu. Labanu Muhammadin lazizun. Naam, ladidun. Ahsanti. Nah, ini mu'annas. Masyitah, coba. Baqaratul falahi jamilatun. Naam, jamilatun. Ahsanti. Coba, Fitri. Ini. Sepeda. Sepeda, baru kemarin. Sepeda. Darajatun. Darajatu Jamilun. Ini siapa? Hamidin. Hamidin. Terus? Jamilun. Jamilun terus. Baru apa baru? Jadidun. Mu'annas. Jadidun. Darajatu kan mu'annas. Darajatun Hamidin. Darajatu. Nggak pakai tanwin ya. Darajatu. Hamidin jadidatun. Darajatu Hamidin jadidatun. Mungkin udah itu saja. Coba kalau ini mobilnya Pak Guru cepat bersyaratnya cepat. Apa artinya cepat apa? Saya rotul mudarisi syari'atun. Nah, mungkin cukup dulu saja murojaah kita. Kita lanjut saja kita bahas PR dulu, Bu ya. Pelajaran 6. Coba dibuka PR yang kemarin itu masih banyak yang salah di sahihnya dan termasuk yang disuruh baca. Sahih al-jumal al-atiyata. Ini disuruh memperbaiki kalimat ya. Kalau yang kemarin di pelajaran 5 itu memperbaiki rangkaian kata, yang mana rangkaian katanya dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau sekarang kita memperbaiki kalimatnya. Kalau nanti di ujian dicampur, Bu.
disuruh memperbaiki kalimat, entah mudhof ilai, antara mudzakkar muannas, antara harfu jarnya, harus setelah harfu jar itu apa, dan lain sebagainya. Nanti ada perbaikan. Baik. Nomor 1 coba dijawab dari Bu Fatmawati. Coba nomor 1. Kita harus tahu salahnya di mana dulu. Coba dibaca dulu kalimatnya. Akibatu. Akibatu man hada. Mana kesalahan di sini? Man hadanya harus duluan. Enggak. Kesalahannya enggak masalah urutannya, Bu. Kesalahannya hanya di mudzakkar muannasnya saja. Kok ini seharusnya mudzakkar, kok di sini ditulis muannas. Nah, kesalahannya di situnya saja. Jadi enggak fokus ke urutannya, tambahan atau pengurangan kalimat. Enggak. Jangan di situnya. Kita fokus seharusnya mudzakkar kok ditulis muannas, atau sebaliknya, seharusnya muannas kok ditulis mudzakkar. Nah, di sini yang mana, Bu? Yang salah? Di mudzakkar muannasnya yang salah yang mana? Ini menunjukkan apa, Bu? Ini kan ismul isyarahnya mana? Hadza kan? Tapi yang ditunjuk apa? Akibah kan? Salah, Bu ya. Kalau laki-laki itu seharusnya bendanya laki-laki kan? Kalau kita menunjuk benda laki-laki harus pakai hadza. Tapi kalau bendanya perempuan atau muannats, berarti ismul isyarahnya apa, Bu? Hazihi. Hadhihi. Berarti ini kesalahannya di mana? Di Hadza. hadza. Berarti kita ganti hakibatu man Hazihi. hadhihi. Gitu ya. Jadi kita tulis hadhihi yang benar. Akibatu man hadihi. Gitu ya, Bu Fatmawati. Yang belum mengerjakan atau yang tulisannya salah, silakan dikoreksi, Bu ya, dikoreksi masing-masing. Jadi ini kalau yang belum mengerjakan silakan ditulis ulang gitu. Ditulis lagi apa ditulis. Pokoknya intinya ditulis. Terus Bu Ratna nomor 2. Silakan dibaca dulu soalnya. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu maftuhun. Nah, kita harus tahu mana kesalahan di sini. Di maftuhunnya Ustaz harusnya Nah, harusnya apa? maftuhatun. Masya Allah, ahsanti barakallahu. Jadi harusnya maftuhatun. Saya tulis koreksiannya, Bu ya. Kalau ibu-ibu kalau bisa nulis yang lengkap. Al-ghurfatu maftuhatun gitu. Kemudian nomor 3, silakan Bu Dinar. Dibaca dulu soalnya. Hadza Sayyaratu thayyibi. Nah, mana kesalahan di sini? Di hazanya Ustaz. Naam, sahih. Yang hada kan menunjukkan apa? Menunjukkan sayyarah. Nah, kan nggak bisa. Harus diganti dengan apa? Karena sayyarah ini mu'annas, berarti ismul isyarahnya harus mu'annas. Nah, berarti harus apa, Bu? Hadhihi. Sahih. Terus selanjutnya masyitah. Nomor 4. Hazihi miftahus sayyarati. Apa Salahnya di kesalahannya di sini? Ustaz. Seharusnya haza. Naam, salahannya di hadhihi. Hadhihi itu untuk kata tujuk yang mu'annas. Tapi kok ini menunjukkan miftah, nggak bisa ya. Harus diganti dengan hadza. Seperti itu. Paham kan maksudnya, Bu ya? Mudah ya, insya Allah ya. Hadza. Jadi kita harus tahu betul mudzakkar mu'annas secara pemakaiannya, gitu ya. Jadi kita fokus mudzakkar mu'annas di sini. Terus, nomor 5. Silakan Bu. Siapa yang belum? Fitri, coba Fitri nomor 5. Aina sayyaratu huwa fisyari'i. Mana kesalahannya di sini? Domir huwa Ustaz. Seharusnya Naam, sahih.
Jadi huwa ini kan kembali ke sayara. Sayara laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas? Muannas Mu'annas. ya. Berarti seharusnya pakai dhamir muannas, yaitu apa? Iya. Iya. Iya, Tikar. Iya fisyari'i. Gitu ya. Insyaallah. Silakan diperbaiki yang salah-salah. Saya lihat kesalahan di Bu Aprilia juga. Bu Aprilia nomor 4 sama 5 kayak nggak ada pembetulan. Iya nggak Bu Aprilia? Iya benar Ustaz. Ya, silakan dikoreksi Bu ya. Jadi Iya, akhir-akhir betul. ini memang saya belum bisa ngoreksi. Insya Allah habis ini setelah pekan ini insya Allah saya koreksi kalau ada PR. Tayo. Rakam khamsah at-tamrin al-khamis. Ini juga PR kan? Jadi ini disuruh membaca. Silakan dibaca Bu Aprilia yang nomor 1. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Sahih. Silakan ditulis ulang dan diharokatnya lengkap ya. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Kemudian Bu Dinar nomor 2 Liman Hadhihi liyasirin. Masya Allah, Sandi. Terus nomor 3 silakan Bu Ratna. Mudah sekali nomor 3. Alhamdulillahi. Sahih. Coba nomor 4 Fitri. Ini banyak yang salah nih nomor 4. Lillahi. Lillahil masyriqu wal maghribi. Nah, kenapa masyriqu wal maghribu? Karena sebagai apa? Posisinya dia kedudukannya mubtada. Ada. Jadi gini Bu ya. Kalau sudah ada yang majrur, ini kan lillahi. Li itu sudah memajrurkan kata Allah. Nah, kalau sudah ada yang majrur, maka kata setelahnya itu kembali ke asalnya. Jadi tidak bisa jadi kasroh lagi, nggak bisa. Lillahil masyriqi, nggak bisa. Jadi li itu sudah memajrurkan satu kata yaitu di kata Allah. Makanya lillahi. Kemudian kata setelah Allah, maka kembali ke asalnya, yaitu harokatnya apa Bu? Dhamma. Gitu ya. Ini yang dimaksud adalah kata setelah kepunyaan lillahi, misalkan fil baiti, misalkan fil baiti Muhammadun. Jadi nggak mungkin kita katakan fil baiti Muhammadin, nggak bisa. Gitu ya. Fil baiti Muhammadun wa Abbasun. Misalkan seperti itu. Nah, jadi kembali ke asal. Ini dinamakan mubtada yang diakhirkan gitu, Bu. Jadi ini yang menjelaskan diawalkan, yang dijelaskan diakhirkan. Gitu, Bu ya. Jadi semua keterangan tempat atau kepemilikan, lillahi itu kan kepemilikan Bu ya. Misalkan lihamidin kitabun, misalkan Hamid mempunyai kitab, ya kan? Nggak mungkin kita katakan lihamidin kitabin, nggak mungkin karena setelah ada yang kata majrur itu kembali ke asalnya menjadi dhammah seperti pada dasarnya gitu kan. Nah, dan dia menjadi mubtada yang diakhirkan. Nah, jadi di sini semua keterangan kepemilikan entah lillahi atau lihamidin atau fil baiti itu kata tempat juga. Jika diawali kalimat dengan demikian, jadi awal kalimatnya itu misalkan ada harfu jar Bu ya. Harfu jar apa saja. Jadi harfu jar dan kata setelah fujar itu dinamakan khobar yang didahulukan, gitu ya. Dinamakan sang penjelas ya, menjelaskan tapi di awal. Gitu Bu ya, menjelaskan tapi di awal dan yang dijelaskan itu di akhir. Gitu. Paham nggak Bu maksudnya, Bu? Nah, jadi dia berubah menjadi pada dasarnya karena yang pertama adalah dia menjadi mubtada yang diakhirkan. Yang kedua, itu kembali ke asal. Kenapa? Karena
kata benda yang majrur itu sudah ada. Maka setelah yang majrur itu kembali ke asal gitu. Pada umumnya seperti itu. Gitu ya. Misalkan apa? Li Yasirin. Nah, misalkan Yasir mempunyai mobil misalkan. Yasir mempunyai mobil. Bahasa Arabnya gimana, Bu? Li Yasirin saya rotun. Ya kan? Li Yasirin saya rotun. Li Yasirin itu sebagai apa, Bu? Sebagai penjelas. Berarti dia khobar. Tapi saya rotonya sebagai apa, Bu? Mubtada. Nah, jadi mubtada itu tidak mungkin majrur, Bu ya. Mubtada itu tidak mungkin majrur. Jadi dia kembali ya kata pada kemurnian sebuah kata ya marfu, Bu ya. Jadi tidak ada yang mengganggu gugat dia itu majrur gitu, enggak ada. Seperti itu. Misalkan saya contohkan lagi, Bu ya. Kita pakai keterangan tempat sekarang. Di dalam masjid ada Hamid. Bahasa Arabnya gimana, Bu? Di dalam masjid ada Hamid. Fil masjidi Hamidin atau Hamidun? Hamidi. Hah? Hamidi. Hamidin atau Hamidun? Ayo. Hamidi. Hamidun. Ya, dia kembali marfu pada asalnya. Karena apa? Karena sudah ada yang majrur. Fil masjidi, kata al-masjidi sudah majrur. Dan alasan yang kedua, fil masjid, semua keterangan yang keterangan tempat atau kepemilikan kan fil masjidi keterangan tempat, Bu ya, itu pasti menjadi khobar. Jadi walaupun dia di awal kalimat, tapi tetap kita anggap khobar. Dan setelah khobar berarti ada mubtada di dalamnya. Mubtadanya di mana? Mubtadanya di kata Hamidun. Hamidun, semua mubtada itu tidak boleh majrur. Jadi harus dom. Gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini lillahil masyriqu wal maghribu. Jadi al-masyriqu dan al-maghribu wal maghribu itu keduanya adalah mubtada gitu. Lillahi itu khobar. Gimana, Bu? Bingung nggak, Bu? Tapi pada umumnya mubtada itu di awal, Bu ya. Pada umumnya mubtada itu di awal dan khobar di akhir. Tapi ada kasus yang namanya khobar itu di awal dan mubtada di akhir itu ada. Ya ini contohnya. Jadi diawali dengan apa, Bu? Harfu jar biasanya. Jadi khobar yang mana dia pakai harfu jar. Biasanya itu adalah memang kadang di awal. Apakah, Ustaz? Ada yang pertanyaan. Apakah boleh dibalik al-masyriqu wal maghribu lillahi? Boleh nggak, Bu? Kalimatnya dibalik seperti itu. Halo? Boleh sekali karena pada dasarnya mubtada ya di awal, ya kan, Bu? Boleh banget, Bu ya. Al-masyriqu wal maghribu lillahi. Aslinya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke pelajaran ke-7. Pelajaran 7 ini sedikit, insyaallah. Pelajaran ke-7 yang kita pelajari hanya satu kaidahnya, yaitu adalah tilka. Al-farqu baina dzalika wa tilka. Nah, ismul isyarati lil mufradil muannatsil ba'idi. Nah, gitu. Jadi di sini adalah ismul isyarah lil muannats ba'id. Itu pada dasarnya. Sampai sini ada pertanyaan tentang tilka, gampang ya. Di sini dicontohkan apa, Bu? Tilka Fatimatu. Ini untuk menunjukkan benda yang akil atau nggak akil? Akil. Jadi ismul isyarah semuanya bisa akil, bisa nggak akil. Baik, nakra jama'atan. Tilka Fatimatu. Ayo. Apa artinya tilka Fatimatu? Itu Fatimah. Nah, nggak boleh kita katakan dzalika Fatimatu, nggak boleh.
Karena dalika khusus ismul isyarah lil mudzakkar. Kalau tilka ismul isyarah lil muannas. Gitu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan apa Bu? Ghairu akil Bu ya. Tilka dajajatun. Artinya apa? Itu Itu ayam betina. ayam betina. Maka di sini boleh dua-duanya Bu ya, mau pakai akil atau ghairu akil. Kata tunjuk itu bisa digunakan untuk yang akil atau ghairu akil. Yang penting harus sesuai mudzakkar dan muannasnya. Gitu Bu ya. Baik. Nakra jamatan tilka dajajatun. Ayo. Tilka Tilka dajajat. dajajatun. Nggak boleh kita katakan dalika dajajatun, nggak boleh. Karena dajajatun untuk ismul isyarah yang mu'annas. Nah, ini beberapa keterangan asmaul isyarah lil qarib, asmaul isyarah lil ba'id. Nah, muzakkar itu hadza qamisun. Kalau yang ba'id itu apa? Dalika dalika hajarun. Kalau yang mu'annas gimana? Hadihi kalau yang dekat, hadihi hadikotun. Kalau yang jauh gimana? Tilka dajajatun. Dajajatun. Kita harus tahu membedakan antara ba'id dan qarib. Kita juga harus tahu membedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Gitu ya. Hadza mu'annasnya hadihi. Kemudian kalau dalika mu'annasnya apa Bu? Tilka. Seperti itu. Simpulannya itu aja. So, di sini ada hiwar. Berapa halaman nih hiwarnya? 2 halaman atau 3? Oh, 2 halaman cukup. Ana khalaqakunna awalan wa antunna tasma'na. Karena di sini sudah kebanyakan diharokati ya, didengarkan saja dulu Bu ya. Sebagai contoh cara membaca yang baik dan benar. Baik. Man hadihi Aminatu. Wa man tilka Fatimatu. Hadihi tabibatun wa tilka mumaridatun. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadza Hamidun. Wa man dzalika Aliyun. Terus, atilka dajajatun, la tilka battotun. Terus selanjutnya, ma tilka baidatun. Hadhihi sayyaratul mudarisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadihi, la hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Intaha. Sami'tuna jami'an? Sami'na jami'an. Baik, al-an naqra' jama'atan. Baik, karirna ba'di. Man hadhihi? Ayo. Hadhihi Aminatu. Ayo. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ayo. Hadhihi Mumarri Bu ya. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ayo. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ayo. Hadhihi Qasiratun. Nah. Man hadza?
Man Man hada. 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 Hada hamidun. Ayo. Hada hamidun. Wa man dzalika? Wa man dzalika. Dzalika aliyun. Dzalika Ali. Atilka dajajatun? Atilka Dajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydotun. Naam. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ayo. Hadihi Sayyaratul mudarrisi. wa tilka sayyaratul mudiri. Wa tilka sayyaratul mudarrisi. Terus asa'atu Abbasin hadihi. Asa'atun abbasin hadihi. La hadihi sa'atu Hamidin. Ayo. La La hadihi sa'atu Hamidin. hadihi. tilka sa'atu Abbasin. Ayo. Tilka Tilka sa'atu sa'atun Abbasin. abbasin. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Ayo. Dalika Zalika dikun wa tilka dajajatun. Baik, barakallahu fikunna. Al-qira'ah mumtazah. Al-anaktu ila syar. Ini mudah sekali ya. Oh, tampilnya cuma 2. Masya Allah. Ya, baik. Man hadihi artinya apa, Bu? Siapakah ini? Ini baru kali ini, Bu ya. Pertanyaannya man langsung dijawab dengan apa, Bu? Dengan namanya langsung. Ini jarang sekali didapat di kitab Durus Lughah. Biasanya kalau man hadihi thalibatun, misalkan seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi ini mungkin pengecualian, Bu ya. Hadihi Aminatu. Ini apa, Bu? Fatimah. Wa man tilka. Jadi kalau tadi ismul isyarah lil qarib, Bu ya, dan muannas, Bu ya. Ingat di sini muannas, kita fokus ke muannas. Man hadihi. Jadi kalau hadihi berarti harus nama orang muannas. Enggak mungkin man hadihi Muhammadun. Enggak mungkin, Bu ya. Enggak mungkin. Jadi harus pakai apa, Bu? Pakai ismul isyarah muannas, ya harus nama orang muannas. Wa man tilka, dan siapakah itu? Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Maka di sini ini adalah ismul isyarah lil apa, Bu? Mu'anas wal ba'id. Jadi dia harus mu'anas dan dia harus ba'id, jaraknya jauh. Hadihi tabibatun wa tilka mumaridatun. Ini Bu dokter. Dan itu apa? Bu perawat, ya. Mumaridatun itu apa? Perawat. Berarti tabibah itu yang mana? Fatimah atau Aminah? Tabibah itu yang mana? Dilihat yang sama-sama hadihi. Berarti apa? Aminah. Kalau yang memaridah berarti siapa? Fatimah. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Terus mana yang dari Jepang? Siapakah yang dari Jepang? Fatimah atau Aminah? Fatimah, sahih. Hadi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Siapa yang pendek, Bu? Aminah. Fatimah yang pendek.
Kan sama-sama tilka. Jadi kalau tilka semuanya menunjukkan ke Fatimah. Kalau hadihi semuanya menunjukkan ke Aminah. Aminah. Terus man hada Hamidun wa man dzalika Aliyun. Apa artinya? Siapakah ini? Ini Siapakah ini? Hamid. Ini Hamid. Dan siapakah Nah, ini untuk itu ismul Ali? isyarah lil mudzakkar ya. Muzakkar. Dan siapakah itu? Itu Ali. Ali. Atilka dajajatun. Apakah Apakah itu? itu ayam? Ayam betina. Ayam? Tidak. La, tilka Itu batatun. bebek. Itu bebek. Bebek. Terus selanjutnya, Apa itu? tilka. Apa itu? Tilka baidatun. Itu apa? Itu telur. Telur apa telur? Telur. Mana Bu yang paling baku, Bu? Telur, Ustaz. Telur. Telur ya? Telur. Telur Pakai apa U. telur? Saya pakai U Telur. ya. Pakai U. Terus, hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Apa? Ini Ini mobil Pak mobilnya, Guru. mobilnya Pak Guru dan itu Dan itu mobilnya mobilnya Kepala sekolah. kepala sekolah. kepala sekolah. Manakah yang paling mahal, Bu? Antara Pak Guru atau yang Pak Mudir? Pak Kepala Sekolah. Sekolah. Kepala sekolah. Masa lebih Pak antik Guru. ini, Bu. Pak Guru. Pak Guru mobilnya lebih antik. Biasanya mobil Iya, antik mahal. dijual mahal kan? Iya. Hanya sebagai investasi. Jadi nggak dipakai, cuman buat pejengan aja. Mobil antik kan biasanya gitu kan, Bu? Iya, Ustaz. Taib. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Apa artinya? Apakah ini jamnya Abbas? Abbas. Apakah ini jamnya Abbas? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini jamnya Ini jamnya Hamid. Hamid. Dan Tilka itu sa'atu jamnya Abbas. Abbas. Nah, itu jamnya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Itu Itu apa, Bu? ayam jantan dan Itu ayam betina. jantan dan itu ayam Betina. betina. Inta. Nah, sekarang baca ya. Nggak ada kendala di sini, Bu ya. Intinya cara pemakaian tilka itu gimana? Harus jauh dan harus mu'annas. Anas. Gitu aja, Bu ya. Intinya harus mu'annas gitu aja. Baik, sekarang kita belajar Arab gundul sekarang. Membaca saja. Ini ada 7 pertanyaan, pas banget. Ada 7 orang di sini. Insya Allah. Ahlan Rizka ya. 9 orang. Masyita dulu, coba. Nomor 1. Maaf, Ustaz. Silakan. Batilka Hadihi madarah madrasat. Batilka batilka jan. batilka jami'atun. Ahsan. Terus Fitri nomor 2. Dalika himarun wa tilka baqaratun. Naam, ahsan. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ini maknanya enggak ada yang kendala ya. Jami'atun artinya apa, Bu? Jami'atun. Kampus. Sahih. Terus selanjutnya Rizkanin tuh nomor 3. Silakan. Adzalika masjidun tilka madrasatun. Santi barakallahu fiik. Apakah itu masjid? Itu sekolah. Bukan, itu sekolah. Terus Bu Fatmawati nomor 3. Nomor 4 ya. Hada Jamalun. Hada Jamalun wa tilka naqotun. Masya Allah. Apa artinya, Bu? Ini Watil- apa? Ini Ini indah. unta, Bu, bukan indah. Jamilun yang Oh iya, indah. Jamalun iya. Unta jantan Ini ya, unta. kalau jamalun. Unta jantan, kalau itu apa? Dan itu unta betina. betina. Betina yang Gitu ya. nakotun ya, Ustaz. Ya. Ada di surat Asy-Syams, Bu. Bunyinya gimana, Bu?
surat Asy-Syams. Ada yang hafal? Ada ayat yang menjelaskan tentang naqah. Ada kata naqatun di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syams. Asyam. Bukan. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ada yang hafidhah kan di sini? Mas Sita, hafal berapa juz Mas Sita kemarin di pondok? Halo? Sita? Sudah khatam ya? Belum lagi Ustaz. Oh, belum. Tapi udah berjalan berapa juz sekarang? Eh, 2 juz lah Ustaz, cuma masih banyak yang ini belum 20. Berapa? 20 surat. 20 surat. Ya baik, ada yang hafal surat Asy-Syams yang ada kata naqah? Saya udah kasih clue di surat Asy-Syams. Masa nggak ada yang tahu? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Asyam. Asyam itu Bu ya. Terus, Iya, saya Ustaz. nggak tahu ayat berapa. Saya nggak hafal ayat per ayat tuh ya. Lanjut. 5. Nomor 5. Silakan Bu Ratna. Tafadhali. Hadhihi. Hazihi Ini ada madar. mudar ya kalau ada Hadhihi. tasdidnya. Mudar. Mudarrisatun wa tilka thalibatun. Nah, bedanya apa madrasatun sama mudarisatun? Madrasatun itu ada tasdidnya kalau gundul kayak tadi. Itu artinya Mudarrisatun. ya mudarisatun itu ada tasdidnya, Mudarrisatun. kalau madrasatun nggak ada tasdidnya. Iya, sama Ustaz. Ya, madrasatun sekolah, mudarisatun apa, Bu? Bu Guru. guru. Bu guru ya. Kalau talibah siswi. Siswa. Ini Ya, bu siswi. guru dan itu siswi. Siswi. Nomor 6. Bu Aprilia. Silakan, Bu. Ada kalbun Wadzalika kitun ahsan. Kemudian terakhir Bu Dinar. Tafadhali. Hadza baitul muazzinu wa tilka Betul muadzini, Bu. Pemilik, muadzinnya pemilik. Ada diulangi. hadza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiru. Tajiri sama, Bu. Mudhof idhofah, Bu ya. Tajiri ya. Hadiqatut tajiri. Tajiri. Ini rumahnya Pak Muazzin dan itu apa? Kebunnya siapa? Kebunnya Pedagang. Baik, sekarang kita belajar menggunakan ismul isyarah yang tepat ya. Silakan diharokati. Asyir ilal kalimatil atiyati. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Bismi isyaratin lil ba'idi. Gitu ya. Bismi isyaratin lil ba'idi. Dalika atau tilka. Baik, 1 orang 3 nomor ya. Jadi kalau mu'annats itu pakainya tilka, kalau mudzakkar pakainya apa, Bu? Zalika. Kita harus tahu bendanya dulu, mudzakkar atau mu'annats. Coba silakan dari Fitri, Babihu. 1 sampai 3. Nah, Ustaz. Tilka umun. Terus? Dalika abun. Dalika kolamun. Nah, ini sebagai contoh aja ya, Masya Allah, Fitri. Ini seterusnya silahkan dijadikan PR. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja dan nanti diulang kembali, ditulis kembali 1 sampai 20 untuk PR, gitu ya. Nah, Karena ada tulisan wajib. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita bacakan absen. Pekan kemarin kita nggak ada absen ya, karena juga saya kurang fit ya waktu itu ya. Jadi ada pemutihan. Yakin nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita bacakan absen.